Jumpa lagi Jaga TV, jumpa lagi di Tech News. Tapi pertama-tama saya buka contekan dulu ya. Nah, oke. Xiaomi segera luncurkan Mi 11T dan Mi 11T Pro di Indonesia. Samsung siapkan A52s 5G untuk Indonesia. Redmi 10 memperoleh upgrade yang lumayan signifikan dibandingkan pendahulunya. Apple patenkan fitur pelacakan hidrasi untuk Apple Watch, dan Tesla sedang mengerjakan robot humanoid. Apple patenkan fitur pelacakan hidrasi untuk Apple Watch. Ya, perkembangan smartwatch maupun smartband saat ini bisa dibilang semakin baik. Nggak cuman untuk pemantau aktivitas olahraga, tapi sekarang fitur canggih seperti heart rate sensor, sleep tracker, SpO2 juga udah jadi wajib. Nah, Apple baru-baru ini mematenkan fitur baru yang akan digunakan di Apple Watch, yaitu adalah fitur pelacakan hidrasi atau kadar air di dalam penggunanya ya, di dalam manusia. Nah, dalam paten itu Apple rencananya akan menggunakan sensor elektroda untuk mengukur hidrasi pengguna. Apple menyebutkan bahwa pelacakan hidrasi atau kadar air dalam manusia itu saat ini masih terlalu tradisional dan manual. Masih harus pakai ambil sampel darah atau sampel urin dan masih dites dulu. Ya, itu mahal dan tidak praktis. Sementara itu, teknologi pelacakan hidrasi yang akan ditawarkan oleh Apple ini lebih sederhana, yaitu pakai sensor elektroda yang dipasang pada jam. Sensor ini akan mendeteksi kadar elektrolit pada keringat pengguna yang nanti akan mengindikasikan seberapa kadar air pada tubuh pengguna. Beda dengan heart rate sensor yang biasanya ada di bawah modul jamnya, yang satu ini sensornya akan ditaruh di dalam strap ya. Mungkin supaya bisa dapat sampel keringat yang lebih banyak supaya lebih akurat. Meski demikian, fitur ini baru dipatenkan, jadi belum digunakan. Kita masih belum tahu Apple Watch yang mana yang akan menggunakan fitur seperti ini. Resmi diumumkan peningkatan spesifikasi di Redmi 10 cukup signifikan dibandingkan pendahulunya. Ya, akhirnya Redmi 10 resmi diumumkan oleh Xiaomi, walaupun agak terlambat tapi nggak ada masalah. Dan yang satu ini punya peningkatan yang cukup signifikan dengan kuncinya ada di SoC Helio G88. Ya, yang sekarang sudah pakai Helio G88, sebelumnya kan pakai Helio yang G80. Nah, SoC ini punya 2 cortex A75 di 2 GHz dengan 6 cortex A55. Dan SoC ini membawa upgrade seperti display, misalnya Redmi 10 sekarang pakai Full HD 90Hz. Ini sesuai dengan Helio G88 yang sekarang juga sudah support Full HD Plus 90Hz. Kalau yang G80 kan supportnya cuma Full HD Plus 60Hz atau 720p 90Hz. Lalu untuk kamera, Redmi 10 juga jadi smartphone entry level Xiaomi pertama yang pakai sensor 50 megapiksel 1.8 PDAF. Ini juga didukung oleh Helio G88 yang support sampai 64 megapiksel. Sebelumnya cuma support sampai 48 megapiksel. Nah, untuk lengkapnya mengenai si Helio G88 bisa lihat di tabel perbandingan yang satu ini ya. Diperhatikan ya, oke. Nah, untuk spesifikasi lainnya Redmi 10 juga nggak jauh berbeda sih sebetulnya dari sebelumnya. Baterai 5000 mAh, charger 18 watt, RAM dan storage-nya juga ada 44, 4128, 6128. Yang menariknya desainnya sebetulnya juga ya, bodinya lebih mewah, lebih kayak Mi series sekarang. Perangkat ini kemungkinan akan dijual di harga kisaran 2 jutaan, tapi itu kan di luar sana. Kita nggak tahu di Indonesia akan dijual berapa. Kita tunggu saja saat kehadirannya nanti. Tesla sedang mengerjakan robot humanoid. Ya, Elon Musk, CEO Tesla baru-baru ini mengabarkan bahwa mereka sedang mengerjakan robot humanoid. Tesla yang tidak lama lalu sempat menghebohkan dengan teknologi Neuralink, di mana chip itu ditanamkan ke monyet, lalu monyet tersebut bisa memerintahkan untuk main game. Sekarang mengembangkan robot humanoid yang namanya adalah Tesla Bot. Ya, Tesla Bot ini berdasarkan bocorannya tingginya sekitar 178 cm dan rencananya Tesla Bot akan ditujukan untuk membantu pekerjaan manusia yang repetitif yang berulang-ulang seperti ngangkut-ngangkut barang gitu misalnya ya. Kabar dari event AI Day di mana Tesla Bot ini diperkenalkan, Tesla Bot itu rencananya dilengkapi juga dengan teknologi machine learning yang datanya nanti akan digunakan juga untuk memajukan teknologi self-driving car mereka. Pada event tersebut Tesla juga sudah menunjukkan seperti apa wujudnya Tesla Bot ini, tapi belum ada isinya, jadi belum jalan-jalan ya. Jadi kalian takut atau malah tertarik? Mungkin takut Tesla Bot menggantikan pekerjaan kalian? Mudah-mudahan enggak ya. Asal pengetahuan kita lebih unggul dan kita lebih banyak belajar, tentunya robot akan sulit menggantikan kita. Ya, sekarang kita masuk dalam segmen baru TKDN Watch. Ada 3 smartphone baru yang akan segera rilis di Indonesia. Berdasarkan data baru dari Kemenperin, ada 3 smartphone yang kemungkinan besar berasal dari Xiaomi dan Samsung akan hadir di Indonesia. Apa aja smartphone-nya?
Xiaomi Mi 11T dan Mi 11T Pro atau Mi 11T dan Mi 11T Pro ya, dengan kode 21081111RG yang dirilis oleh Kemenperin, produk Xiaomi ini sudah terdaftar dengan kandungan TKDN 30,6%. Ya, yang ini adalah Mi 11T. Berdasarkan bocoran dari Ditjen SDPPI juga data ini cocok ya, klop, karena di situ juga disebutkan bahwa ini adalah Mi 11T. Dan berdasarkan pantauan kami, Xiaomi Mi 11T ini rencananya akan dilengkapi dengan SoC Snapdragon 870 dan akan dirilis duluan di India. Untuk Xiaomi Mi 11T, harga di India kabarnya akan ada di kisaran 5,5 juta rupiah kalau dikonversi. Itu belum tentu harga Indonesianya loh, ya, bisa berubah semuanya ya. Nah, untuk produk lainnya dari Xiaomi, kami juga mendapatkan dari Kemenperin dengan kode merek 21071113SG dengan kandungan TKDN 36,08%. Ini sepertinya adalah Mi 11T Pro atau abangnya si Mi 11T yang tadi. Yang satu ini gosipnya akan pakai Snapdragon 888, layar 120Hz, dan baterai 5000, pengisian di 120 watt untuk chargingnya. Bakalan seru, tapi tentunya spek tadi masih spekulasi. Kita masih harus lihat nanti perkembangannya apakah benar seperti itu. Setidaknya Mi 11T Pro-nya pasti datang ke Indonesia kalau sudah ada dalam TKDN. Untuk harga dan spek yang benernya nanti kita tunggu aja pada saat peluncurannya. Samsung A52s 5G ini rencananya akan hadir juga kalau kita lihat di data Kemenperin ya. Terlihat di sini bahwa Samsung A52s 5G itu kandungan TKDN-nya dari 38,3% dan digadang-gadang ini harusnya menggunakan SoC Snapdragon 778G dan dilengkapi dengan layar Super AMOLED 120Hz. Dan kalau kalian mau lihat lengkapnya, cek brosur yang satu ini. Brosur bocoran, bukan dari kami ya. Kami nemu di internet juga. Nah, kalau kalian bertanya berapa harganya si Samsung A52s 5G ini, kita nggak berani berasumsi menggunakan harga Eropa, di mana tempat dia harusnya diluncurkan pertama kali. Karena biasanya harga Eropa tuh ketinggian ketimbang harga Indonesia. Tapi yang jelas harga Indonesia harusnya ada di atas A52 LTE yang beredar sekarang. Nah, sekedar info aja ya, A52 5G itu nggak sempat beredar di Indonesia dan sepertinya akan langsung lompat aja ke A52s 5G. Tapi nggak ada masalah karena SoC yang A52s 5G ini berdasarkan pengujian kita kan memang kenceng dan asik banget performanya. Dan kalau kalian tanya kapan rilis resmi Indonesia, sepertinya nggak lama lagi ya. Dan tentunya kita akan review selengkapnya kalau sudah resmi. Nah, sekian dulu berita teknologi kali ini. Sampai jumpa lagi di Tech News berikutnya. Saya Deddy Irfan, jaga TV TV.